Dan kami perlu mengingatkan beberapa hal ya terkait dengan masalah ini. Yang pertama, kita perlu untuk selalu mencerahkan, mengingatkan dan memperbaharui maklumat kita bahwa pada hakikatnya di antara penjabaran lakum dinukum waliyadin adalah bagi setiap umat ada penanggalannya, dan kita juga memiliki penanggalan. Karena pada hakikatnya penanggalan dari setiap umat itu adalah patokan untuk pelaksanaan ibadah-ibadah mereka. Makanya berbeda antara satu umat dengan umat yang lainnya pada hari raya mereka. Dan apa yang mendasarinya adalah penanggalan yang mereka yakini dan mereka jadikan dasar dalam hari-hari mereka, bulan-bulan mereka dan tahun-tahun mereka. Umat Islam berdasarkan ijma' yang telah disepakati oleh para sahabat, dipimpin musyawarahnya oleh khalifah yang kedua, Amirul Mukminin yang pertama, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah menetapkan penanggalan hijriah sebagai dasar bagi kita dalam peribadatan kita. Dan ini yang harus menjadi patokan kita. Jangan sampai kita buta, tidak kenal akan penanggalan ini ya. Karenanya kami pribadi dalam taklim sering menyebutkan ini ya, penanggalan hijriah sebagai maklumat, karena mungkin banyak di antara kita tidak tahu. Maka sebagai informasi tentang penanggalan hijriah kita, kami selalu menyebutkan itu. Dan kami selalu merasa perlu selalu menyebutkan tentang ini juga untuk bisa menjadi patokan ya. Kenapa perlu kadang disebutkan tanggal ya, karena itu bisa menjadi dasar mana nasikh dan mana mansukh ya. Karena kadang ada satu pendapat, satu perkataan yang pernah dikatakan dan kita mau sempurnakan atau kita bahkan mau koreksi, sehingga perlu kadang untuk mengetahui tarikh sesuatu dari kejadian-kejadian dan peristiwa dan sejarah ya, termasuk dalam kajian-kajian kita. Dan penanggalan hijriah yang kita gunakan, jangan kita sangka bahwa itu hanya berlaku pada puasa saja, pada Idul Fitri dan Idul Adha saja ya. Ini mungkin sangkaan banyak kaum muslimin bahwa itu cuma kita perlukan untuk kita mengetahui kapan satu Syawal agar kita beridul fitri, kapan satu Ramadan agar kita mulai berpuasa, kapan 10 Dzulhijjah agar kita beridul adha. Padahal dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan semuanya berdasarkan penanggalan tersebut. Kalau kita berzakat umpamanya, zakat itu syaratnya kalau zakat harta adalah cukup nisab dan sudah sempurna haulnya, dan makna haul adalah 1 tahun. Sehingga ketika kita mau mengeluarkan zakat, perhitungan 1 tahun itu bukan perhitungan ya seperti kita bahwa hari ini kita mendapatkan rezeki yang cukup 1 nisab. Kita sekarang tanggal 28 Desember, berarti nanti 28 Desember tahun depan ya, bukan itu sebenarnya. Tapi yang jadi patokan adalah penanggalan hijriahnya 27 Jumadal Akhirah. Kapan 1 tahun lagi ya, penanggalan hijriah Jumadal Akhirah lagi ke depan ya, bukan Desember, karena mungkin akan ada terjadi pergeseran berbeda. Juga dalam persoalan iddah bagi wanita umpamanya yang talak ya, dan hukum-hukum yang semacam itu semua penanggalannya atau perhitungannya adalah perhitungan hijriah, dan itu adalah dasar dalam setiap ibadah-ibadah kita. Maka bagi kita sebenarnya umat Islam, akhir tahun itu nanti di bulan Dzulhijjah. Sekarang kita ini masih di bulan ke-6, bulan Jumadal Akhirah, belum akhir tahun kita. Sehingga apa yang akan dirayakan, dibesarkan oleh orang atau banyak manusia dan tidak
terkecuali kaum muslimin di beberapa hari ke depan, perlu untuk kita sadari bahwa itu sebenarnya bukan hari kita, bukan hari raya kita, tapi milik dari selain kita, ya, kaum Nasrani dan yang lainnya. Agar kita faham, ya, kenapa kita harus bersikap, ya, karena ada masing-masing hari raya. Prinsip kita lakum dinukum waliyadin. Kita biarkan mereka dengan apa yang mereka yakini, tapi tidak boleh kita ikut latah, ya, melakukan atau ikut juga merayakannya. Dan salah satu pengejawantahannya juga adalah jangan sampai kita, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hatta law dakhalu juhra dhabbin la tabi'tumuh, sampai-sampai jika mereka Yahudi dan Nasrani ikut atau masuk ke dalam lubang biawak atau lubang dhab, tepatnya dhab, yang kata ulama kita sangat gelap, sangat dalam dan sangat sempit. Mereka masuk di situ, kalian juga ikut-ikut memaksakan diri untuk masuk, karena begitu takjub kepada mereka. Nah, itu telah dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai wanti-wanti agar kita tidak menjadi mereka-mereka yang latah dan membeo kepada umat selain umat Islam, sampai dalam hal yang jelas-jelas sangat mudarat kita paksakan untuk ikut juga, ya. Berapa banyak wanita-wanita kita tergadaikan kehormatannya waliyadzubillah di malam-malam tahun baru seperti itu, ya. Berapa banyak seakan-akan melegalkan, menghalalkan zina di malam-malam seperti itu, atau hal-hal yang mungkar lainnya, yang termasuk adat-adat yang bukan menjadi adat kaum muslimin seperti trompet, ya, dan semacam ini. Harus kita tegaskan bahwa umat Islam punya ciri, punya sifat, punya karakter yang dia harus bangga dengannya dan tidak boleh ikut-ikutan dengan di luar umat Islam. Yang kedua yang kita perlu ingatkan, bahwa seandainya memang kita telah melalui 1 tahun, ya, seandainya memang kita mengatakan kita telah melalui 1 tahun dari tahun 2024 ini, kita akan menutup tahun kita, maka kita katakan, apakah dengan cara seperti itu kita menutup tahun kita? Ya, tidak dipungkiri bahwa memang setiap waktu itu harus menjadi bahan muhasabah bagi kita. Jangankan 1 tahun, sebenarnya seorang muslim itu dia bermuhasabahnya per hari, ikhtilaf al-lail wan nahar, bahkan per waktu, per jam, per menit, bahkan per detik. Seorang muslim dituntut untuk selalu bermuhasabah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan waktu-waktu secara rinci dalam Al-Qur'an dan telah bersumpah dengannya. Telah bersumpah dengan wal fajr, waktu fajar, telah bersumpah dengan wadduha, waktu duha, telah bersumpah dengan waktu siang, wan nahar, telah bersumpah dengan waktu asar wal asr, telah bersumpah dengan waktu malam wal lail. Semua waktu-waktu Allah telah bersumpah untuk kita memperhatikan waktu-waktu tersebut, karena itu semuanya akan menjadi saksi bagi kita di hari kiamat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita manfaatkan dari waktu-waktu tersebut. Dan setiap kita adalah pencatat amalan-amalan kita. Makanya kita nanti sebelum dibacakan, kita sendiri akan membacanya, ya. Allah Subhanahu wa taala akan telah mengabarkan bahwa setiap kita ini akan dikatakan iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca sendiri catatan amalan-amalan, cukup kamu jadi saksi sendiri, hitung sendiri dari apa yang telah kamu amalkan, ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kalian sebelum akan dihitung. Kita akan melihat nanti sendiri catatan-catatan amalan kita, yang pada hakikatnya catatan amal itu kita sendiri yang membuat sejarahnya, dan kita yang akan disuruh membaca sendiri, dan kita mungkin akan teringat hal-hal yang sempat terlupakan, yang sempat kita abaikan, yang sempat kita remehkan, padahal di sisi Allah semuanya itu tercatat dan tidak ada yang ditinggalkan, ya. Sehingga, ya, sebagaimana orang hari ini, mungkin hari-hari ini adalah tahun tutup atau waktu-waktu tutup buku, perhitungan
ya mungkin dilihat sejauh mana laba dan ruginya dalam 1 tahun dalam perdagangannya, perusahaannya, kantornya, maka silahkan kita juga lebih harus teliti dalam masalah perhitungan akhirat kita. Jangan kita begitu tertata manajemen kita dalam urusan dunia, lalu catatan amalan akhirat kita yang akan jadi pertanggungjawaban besar di hari kiamat kita abaikan. Dan yang terakhir yang perlu untuk kami ingatkan sebagai muqaddimah dalam taklim kita ini adalah bahwa sesungguhnya ketika datang 1 tahun, mungkin para motivator, ya, kita saling memotivasi untuk punya optimisme ke depan, masa-masa depan, masa-masa yang cemerlang, bahkan mungkin kita katakan kita menjemput tahun keemasan, ya, kita menciptakan generasi emas dan seterusnya. Namun ada hal yang kita perlu ingatkan sebagai sunnatullah dalam kehidupan yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma min 'am illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak datang 1 tahun kecuali tahun berikutnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tahun-tahun ke depan, tahun-tahun yang lebih berat daripada tahun-tahun yang telah lewat. Dan sadaqar Rasul, sangat benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita melihat, menyaksikan beberapa kemungkaran-kemungkaran yang mungkin kita pernah dengarkan di masa-masa lalu dan hari ini juga masih berlaku, masih terjadi, bahkan lebih, ya, bahkan lebih. Ya, makanya tidak berlebihan kalau seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan jahiliyah di masa ini lebih besar daripada jahiliyah di masa lalu. Kemungkarannya juga demikian, ya. Kalau saja disebutkan bagaimana fenomena bunuh anak pernah terjadi di masa-masa Fir'aun, ya, dan masa-masa jahiliyah, itu juga masih ada hari ini. Bahkan hari ini bukan cuma anak yang dibunuh, anak yang membunuh orang tua bahkan, ya. Tidak 1, tidak 2 peristiwa-peristiwa yang semacam itu kita dengarkan, kita saksikan, dan mungkin yang kita tidak ketahui lebih banyak lagi, ya. Begitu banyak kemungkaran-kemungkaran yang tidak pernah terbayangkan dan telah terjadi dan akan lebih banyak lagi, ya. Sehingga seharusnya bagi seorang muslim menghadapi masa-masa ke depan harus dia lebih bersiap-siap membentengi dirinya dan keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Mari kita proteksi betul-betul anak kita dengan sebaik-baiknya, karena tantangan bagi mereka lebih berat ke depan. Kita jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tantangan mereka lebih besar, lebih berat ke depan. Mari kita kuatkan akidah mereka dan permantap ibadah mereka, dan terus memberikan wasiat-wasiat dalam persoalan akhlak dan adab, karena tidak ada yang bisa menjadi jalan keselamatan kecuali kita konsisten dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata mengendarainya tapi dia menolak dan menyangka bukit yang tinggi bisa menyelamatkannya dari air bah, gharik, pasti tenggelam. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah hari ini kecuali agama ini, konsisten dengan kita. Itu diantara jalan-jalan keselamatan di masa-masa fitnah, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan. Kita akan